aja sih isinya. Nah, di sana itu ada kacang panjang, ada jagung, ada jepan, ada banyak sih, ada wortel juga. Terus untuk asinnya itu bisa diatur sesuai dengan selera masing-masing. Oke, kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Ada wortel, seledri, daun melinjo, tomat, jagung, kacang panjang, jepan, dan ada belimbing dulu. Terus ini ada bawang merah yang udah diiris, tahu yang sudah dibumbuin, dan bandeng. Setelah bahannya tersiapkan, kita potong-potong sayurnya. Yang pertama kita motong kacang panjangnya menjadi 3 atau 4 sentian, kemudian seledri dicacah tapi enggak halus banget, cacah kasar. Kemudian jepannya dipotong berbentuk dadu, wortel dipotong tipis, jagung dipotong menjadi 3 atau 4 bagian, daun melinjo dipotong menjadi kasar, dan tomatnya nanti dipotong menjadi 1/4 bagian, dan belimbing dulu juga. Ya, setelah kita selesai motong-motong sayurnya tadi, sayurannya kita masukkan ke baskom dan kita bersihkan ya dengan air bersih, dengan air mengalir, supaya sayuran yang ingin kita masak bersih dari kotoran-kotoran yang tadi mungkin menempel ketika masih di kebun atau masih di pasar. Setelah selesai kita mencuci sayurannya, kita ambil panci dan kita berikan air. Kemudian kita masukkan jagung, semua jagungnya, dan wortel. Nah, berikan air secukupnya. Kita rebus dulu ya jagung dan wortelnya. Kenapa kok direbus awal? Karena mereka matangnya lebih lama daripada sayuran lain. Jangan lupa tutup pancinya. Ya, setelah jagung dan wortelnya matang, kita masukkan sayurannya ya teman-teman. Nah, kita masukin semuanya. Nah, kita aduk-aduk supaya nanti matangnya tuh rata. Kita berikan garam, kemudian kita berikan ya gula juga. Kita aduk-aduk supaya rasanya tuh berasa. Kemudian dicicipin ada yang kurang atau enggak. Kita tutup lagi. Ya, sayurnya direbus sampai mendidih ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya sayurnya sudah hampir matang. Tunggu sebentar lagi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata. Kita cek dulu jepannya sudah empuk atau belum ya. Kalau sudah berarti kompornya sudah boleh untuk dimatikan.
Terus minyaknya kita masukkan irisan bawang merah dan bawang putih. Lihat, mereka sudah meletup-meletup. Ya, seperti itu. Lalu kita osreng ya teman-teman, supaya tidak gosong bawangnya. Biar matangnya merata. Sudah. Pokoknya sampai matang merata. Diaduk-aduk terus. Jika sudah, ditiriskan terlebih dahulu biar minyaknya. Setelah minyak bawang goreng tersebut sudah hilang, kita masukkan di sayur seasem. Ya, sekarang kita goreng tahunya. Tadi kan tahunya sudah dibumbuin ya teman-teman sama bawang putih, ketumbar, dan garam dihaluskan. Oh iya, tadi bumbunya adalah bawang putih, terus garam dan ketumbar. Kita haluskan ya teman-teman. Setelah dihaluskan, dikasih air hangat. Nah, kemudian si tahu-tahu tersebut kita uleni di bumbu yang sudah kita siapkan tadi. Terus kemudian tahunya bagian tengahnya ditusuk dengan pisau supaya bumbunya masuk ke dalam. Kita juga diamkan dulu tahunya selama beberapa menit agar bumbunya masuk sampai ke dalam tahu. Kemudian kita masukkan tahu-tahu tersebut ke dalam minyak goreng yang sudah matang. Nah, jadinya seperti ini. Dan jangan lupa untuk dibalik supaya matangnya merata. Sudah kecoklatan. Tinggal rajin-rajin dibalik aja supaya tidak gosong. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah 95% lah matang. Nah, kita tiriskan ya teman-teman sampai minyaknya hilang. Ya, sekarang kita olah bandengnya dulu ya. Sebelum kita olah, kita potong beberapa bagian dulu. Nah, kali ini kebetulan kita dapat bandeng yang lumayan besar, dagingnya banyak. Jadi kita bagi mereka menjadi 4 bagian. Untuk kepalanya kebetulan saya nggak suka, jadi nggak saya pakai, saya buang. Jadi yang saya makan cuman bagian badan
sampai ekor. Setelah kita potong-potong si ikan bandeng tadi menjadi beberapa bagian, kita sekarang membersihkan kotoran yang ada di perut si bandeng ya teman-teman. Kenapa kok dibersihkan? Karena apabila tidak dibersihkan, nanti setelah selesai digoreng dan kita mau makan, rasanya itu nanti jadi pahit dan kurang nikmat ya. Maka dari itu kita bersihkan. Gimana sih cara membersihkannya? Kita cukup membersihkannya dengan menggunakan air bersih secara mengalir, dan kita masukkan jari kita ke bagian dalam ikan bandengnya untuk mengambil kotorannya. Yap, seperti itu dilakukan kepada semua potongan ikan bandeng supaya kotorannya keluar. Step selanjutnya adalah kita membumbu ikan bandeng dengan taburan garam. Setelah kita tadi menaburi ikan bandeng dengan garam supaya berasa asin, kita panaskan minyak terlebih dahulu. Setelah panas, kita masukkan ikan bandengnya ke dalam minyak goreng, dan kita balik-balik supaya tidak gosong. Dan hati-hati, awalnya ternyata minyak gorengnya cukup meletup. Nah, udah matang ya teman-teman, kita tiriskan. Ini step terakhir kita, yaitu kita menyajikan makanan yang telah kita siapkan tadi. Yang pertama saya menyajikan nasi, susu putih, kemudian lauk-lauk yang telah kita masak tadi, yaitu bandeng dan tahu, dan sayur asem. Ada buah pisang juga ya teman-teman, supaya jadi makanan 4 sehat 5 sempurna. Dadah, inilah menu makanan 4 sehat 5 sempurna ala Selin Apriana Putri. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.